Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra. Pada program kali ini, saya kembali hadir di bagian kedua dari Q&A, question and answer, terkait dengan free webinar yang ke-60 ya, yang diselenggarakan di tanggal 8 Desember 2021 lalu. Saya masih melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Sekarang masuk ke pertanyaan nomor 11 ya. Di bagian 1 kita sudah membahas 10 pertanyaan. Nah, ini mudah-mudahan bisa tuntas pada sesi sekarang ini. Perhitungan PPh 29 bagi perusahaan dengan penghasilan final dan non final. Selamat pagi, izin bertanya Pak Pri. Bila perusahaan konstruksi PPh final mempunyai pendapatan yang tidak final, untuk perhitungan PPh tahunan, PPh yang tidak final itu menggunakan persentase proporsional omset atau apple to apple pendapatan tidak final dengan biaya. Nah, baik, jadi Bu Erlina Lee, Ibu harus membagi penghasilannya menjadi dua. Ada penghasilan final dan tidak final. Kemudian biayanya juga harus dibagi menjadi 3. Berkaitan dengan PPh final, berkaitan dengan non PPh final, dan joint cost. Nah, yang proporsional itu nanti di joint cost-nya. Demikian. Ya. Baik, saya kira itu sederhana sebetulnya ya. Di contoh pasal 6 ayat 1 itu ada. Ya. Baik. PP ada juga, satu lagi Bu Erlina Lee, Ibu bisa cek ya di PP 94 2010. Demikian. PPS skema 2, Bu Rezeki Nur Hidayati. Izin bertanya Pak Pri, menurut Undang-Undang PP yang tidak boleh ikut PPS karena sedang dilakukan pemeriksaan atau bukber. Ada PP yang sedang dibukber tahun 2017 dan belum selesai, berarti tidak boleh ikut. Sebetulnya tinggal ini aja, tinggal ngomong ke kantor pajak. Ya, memang kalau kayak gini, ya ini memang tanda kutip dulu di teks amnesti kan menjadi celah. Tapi sekarang ya aturannya jelas, ya sudah terpaksa dihadapi itu. Ini juga kan harus WP orang pribadi ya, demikian. Mudah-mudahan dengan lobby, kurang bayar, selesai, kemudian ikut, itu bisa juga gitu. Ya tinggal lobby ke KPP-nya. Baik. Pak Abidin Abi, nilai izin bertanya Pak Pri, semisal omset badan ada 2 tipe yang dikenal final dan tidak final. Apakah omset di kolom pendapatan bruto di SPT digabung semuanya atau hanya omset yang tidak? Di pendapatan bruto langsung Pak, gabung semuanya. Baru nanti ada koreksi fiskal. Ya, koreksi fiskal. Itu aja sih sebenarnya, sederhana ya, Pak Abidin Abi. Demikian. PP atas sewa mobil ke orang pribadi, Pak Lianto. Izin tanya Pak Pri, kalau PT bayar sewa mobil ke orang pribadi itu dipotong, itu 23 Pak. Ya, 23, karena orang pribadi ini sewa tidak masuk di penghasilan yang dipotong PB 21. Itu penggunaan harta, bukan jasa. Ya, demikian. Aspek PPh atas pendapatan di luar usaha, Pak Andro. Selamat pagi Pak, izin bertanya, jika kita punya pendapatan di luar usaha, apakah pendapatan di luar usaha itu dikenakan pajak Pak? Oh iya, dikenakan pajak. Ya. Pak Anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya tentang transaksi sewa guna usaha dengan opsi. Misal PTX melakukan transaksi sewa guna usaha dengan opsi atas mesin produksi. Sewa guna usaha, masa sewanya 3 tahun dengan perusahaan leasing 1 Desember, misalnya harga perolehan di mana mekanisme pembayaran angsuran di dalam schedule angsuran pembayaran ini. Bagaimana perlakuan akuntansi pajak? Perlakuan akuntansi dan pajaknya itu mengacu ke KMK 1169 tahun 91. Jadi Pak Anta boleh cek di situ detail. Jadi KMK 1169 tahun 1991. Ya, memang kalau saya bahas kan detail ini ya. Jadi makanya Pak Anta masuk ke sana aja. Bu Eli Narendra, Pak Pri izin bertanya, jika PPh badan masih 0,5 tapi kami dipungut 23 atas sasaran 2%, apakah itu bisa digunakan untuk pengurang? Nggak bisa. Caranya adalah ya tadi tunjukkan bahwa Bu Eli, perusahaan Bu Eli menggunakan PP 23, otomatis tidak dipotong 23. Ya, kalau ini nggak bisa, ya terpaksa rugi itu karena nggak bisa diklaim. Demikian. Ya.
Pak Edward Tony Sitorus, dasar hukum fiskus pasal 12.3 KUP sedang pemeriksaan terhadap WP atas dasar laporan keuangan. SPT belum lapor. Menurut WP pasal 12.3 sebentar. Sedang pemeriksaan terhadap WP atas dasar laporan keuangan. SPT belum lapor. Menurut WP pasal tersebut bila WP lapor SPT. Ya, tepat nggak tepat tergantung interpretasi, Pak Edward ya. Ya, sekarang ya ini soalnya kasusnya nggak detail ya. Jadi pasal 12 ayat 3 sedang pemeriksaan terhadap WP atas dasar laporan keuangan. SPT belum lapor. Ya, tepat nggak tepat itu memang ditentukan di pengadilan. Jadi bukan tanya dulu ke pemeriksa, justifikasi pemeriksa menggunakan pasal 12 ayat 3 itu apa gitu, Pak. Oke. Pak Lionel Messi. Siang Pak Pri izin tanya, kami ada kasus di mana pendapatan pada laporan keuangan komersial berbeda dari pendapatan laporan fiskal. Pertanyaannya apa ini? Ya, jadi memang gini Pak Lionel Messi ya, efek PSAK 72 harus dijelaskan secara detail kepada teman-teman pemeriksa. Soalnya apa? Saya kemarin hari Senin itu bertemu dengan kepala KPP, dengan supervisor, ketua tim, anggota. Mohon maaf, kadang-kadang kepala KPP juga nggak memahami detail. Nah, kepala KPP mengatakan, pajak realisasi, ntar dulu Pak. Saya sampaikan, kalau selisih kurs, pajak ikut accounting Pak. Nah, dari situ kemudian dia mulai berubah tuh. Jadi memang ketika kasus PSAK 72 muncul, nah, Ibu Bapak memang perlu menjelaskan secara detail perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak. Jadi bukan sekedar bukti, tapi jurnal-jurnalnya. Nah, gitu sih Pak Lionel Messi ya. Jadi memang murni karena penerapan itu nggak kurang, saya melihat kurang, harus pakai jurnal-jurnalnya. Sehingga nantinya pada akhir periode masa sewa pada akhir periode misalnya penerimaan PSA 72 itu memang bedanya beda waktu atau beda tetap gitu. Jadi ya, memang terus terang ya beda. Ya, demikian. Oke, Pak Ilham. Pagi Pak Pri izin bertanya, bagaimana perlakuan jasa outsourcing tenaga kerja terkait PPN yang penyerahan jasanya Batam to Batam? Kalau Batam to Batam itu tidak ya dibebaskan ya. Ya. Jika terutang, Bapak bisa cek terkait dengan ini perlakuan pajak untuk ini di peraturan pemerintah ya berkaitan dengan kawasan Batam. Ini tidak. Jadi di sana itu memang bebas. Ya, demikian. Baik itu Bu Dorcas Rosmiati. Pak Pri, orang pribadi yang dikenakan bunga overdraft di bank luar negeri dan bunga angsuran properti di luar negeri, apakah motif motong? Ya, potong. Jadi di pasal 26 itu wajib pajak dalam negeri. Kalau bayar ke luar negeri itu motong. Ya, biaya bunga tersebut boleh dibiayakan di SPTOP. Kalau ada pembukuan silakan. Kalau nggak ada pembukuan, nggak punya usaha ya nggak bisa. Wajib motong nih, sesuai dengan pasal 26. Jadi pemotongnya adalah wajib pajak dalam negeri. Jadi bisa orang pribadi, bisa badan. Demikian. PPH Bu Devi Wijaya. Siang Pak Pri izin bertanya, karena COVID gaji karyawan setahun di bawah 200 juta tidak usah bayar PPN dengan menyampaikan laporan realisasi insentif pajak. Jadi pada akhir tahun untuk di mana formulir 17.1 gimana buatnya Pak? Buatnya normal. Dan pada saat lapor SPT pribadi gimana? Buatnya normal aja. Normal aja, cuma pajaknya itu tidak disetorkan kas negara. Tapi pajaknya nanti diberikan pada karyawan. Nggak ada perubahan tuh lapor SPT. Lapor orang pribadi juga sama. Ya ini memang konteksnya ditanggung pemerintah. Ya jadi ya kalau di 1721A1 ya nanti tetap terutang. Cuman karena ada laporan realisasi kan otomatis nggak dibayarkan ke kas negara. Nah yang bayar
itu negara melalui kebijakan pengeluaran pajak, tax expenditure policy. Jadi nggak ada perubahan. Demikian ya. Pak Abdul, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, izin bertanya, jika laba tahun 2020 ditambahkan ke modal, apakah ada objek pajak? Laba tahun 2020 berarti stok dividen. Nah ini Bapak nggak detail ya, stok dividennya kepada siapa? Kalau orang pribadi itu kena pajak, kalau badan nggak kena. Ya, itu masuk stok dividen. Jadi tergantung nih, Bapak cek pasal 4 ayat 3 huruf Fanta ya. Huruf Fanta. Di situ ada dividen yang menjadi objek, ada dividen yang menjadi non-objek. Jadi kalau orang pribadi objek, tapi dia bisa non-objek kalau memang diinvestasikan. Kalau badan non-objek. Demikian. Bu Stella Wijaya, izin bertanya Pak Pri, salah satu kriteria untuk menjadi patuh dengan kriteria adalah laporan keuangan wajib nih. Apa bisa mengajukan IP dengan? Ya, bisa mengajukan, silahkan. Nanti penentuannya di akhir tahun kayak gini nih. Penentuan di akhir tahun, baru kemudian berlaku tahun depan. Penentuannya oleh KPP. Nah, silahkan Bu Stella ya. Bu Fatiningsih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mohon izin terkait penghapusan utang. Atas kelengkapan apa saja yang perlu disiapkan untuk penghapusan utang? Nah, Ibu cek, sebentar, ini penghapusan utang atau piutang ya? Soalnya kalau penghapusan utang tuh nggak ada di aturan pajak. Yang menghapus tuh piutang. Nah ini terus terang bahasa orang awam kadangkala berbeda. Kalau pihak ibu memberikan pinjaman, itu berarti ibu punya piutang. Yang utang sih sana. Soalnya penghapusan utang tuh nggak ada di aturan pajak. Ya yang menghapus tuh bukan siapa? Bukan pihak yang berhutang. Bukan borrowernya, tapi lendernya. Kalau itu yang dimaksud, kalau lender ya, piutang, otomatis ini mengacu pada pasal 6 ayat 1 huruf hotel. Undang-Undang PPH. Di situ ada syarat-syaratnya. Ibu bisa cek di situ ya. Tapi kembali lagi nih, ini yang benar utang atau piutang? Oke, demikian. Tidak ada respon dan saran dari auditor. Nah, ini atas piutang nih kayaknya. Kalau ngeliat bahasanya tuh kayak piutang. Sekali lagi beda Bu ya, Bu Fatiningsih, utang dengan piutang. Asal jangan ditambahin huruf K, itu lain lagi, beda lagi Bu ya. Gitu ya. Jadi hutang hanya diganti huruf K, beda lagi itu. Baik gitu ya. Ya, 26. Izin bertanya Pak, terkait perbedaan masa penyusutan nilai inventaris. Ya. Jurnalnya debit biaya penyusutan, kemudian kredit akumulasi. Nggak ada masalah. Bagaimana perlakuan? Wah ini kalau jurnal dasar gini semua nggak ada masalah. Nilai inventaris 100 oleh perusahaan disudutkan. Nah ini inventaris kantor 100 disudutkan. Menurut pajak kalau jadi gini ya, tetap disusutkan dari mulai 2018, meskipun nanti kan kalau 2018 1920 itu koreksi fiskal, semua penyusutan secara fiskal dikoreksi, tapi accounting tetap. Baru nanti tahun keempat penyusutan fiskalnya otomatis di tahun keempat tuh. Berarti penyusutan fiskalnya itu 25 juta. Sementara penyusutan accountingnya tetap 20. Jadi tahun 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini 20 juta. Kalau accountingnya ini 25. Yang pertama 25, ini 25, ini 25, ini 25. Baru ada koreksi fiskal. Jurnalnya normal aja, biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Demikian. Totoku, PT Totoku. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Pri, perusahaan saya ada melakukan investasi untuk biaya gajinya dibebankan sepenuhnya kepada perusahaan di Indonesia, tapi realisasinya sebagian saham langsung dari perusahaan di Indonesia, sebagian di Jepang. Atas yang ditransfer dari Jepang, perusahaan induk mengirimkan invoice bagaimana perwajakan atas uang pengganti tersebut. Ini sudah saya jelaskan ya, Pak Uday. Pak Uday coba cek lagi di penjelasan saya. Ini reimbursement bagaimana perwajakan atas uang tersebut. Saya sih melihatnya kalau ini otomatis
perpajakan atas uang penggantian itu tetap dikenakan PP 21 dari total di situ. Ya, jadi tetap ekspat itu, karena perusahaan saya ada pekerjaan, berarti ekspat bekerja untuk perusahaan lokal. Sumber gajinya dari 2, tapi PP 21-nya dari total. Nah, contoh saya sudah ada, Pak Uday ya. Jadi artinya kalau misalkan 6.000 dari Indonesia, 4.000-nya Jepang, itu dianggap sebagai objek PP 21 semuanya. Demikian. Ya. Oke. Assalamualaikum Pak Pri, izin bertanya, jika di tengah tahun pajak perusahaan kami mengalami perubahan kepemilikan dan minoritas yang diambil alih perusahaan Singapura, sehingga kami kewajiban pajakan apa nantinya? Kewajibannya sama, mau PMA mau PMDN silahkan sama, ya nggak ada masalah, laporannya nggak ada masalah. Baik Pak Aldo Priskap ya. Kemudian Toyonaga, izin bertanya Pak, kalau saya punya piutang dari 12 masih outstanding dan belum tertagih sampai sekarang dan belum dilakukan SPT, apakah bisa pembetulan? Pembetulan bisa ya, tapi dimulai di 2000 ya tadi 5 tahun terakhir pembetulan itu ya. Baik, kalau ini caranya memang pasnya adalah sebentar, masih belum outstanding, belum tertagih sampai sekarang. SPT ini SPT badan ya. Kalau SPT badan saya agak ragu tuh, ragu kenapa? Dulu jurnalnya apa ketika muncul piutang gitu. Jadi pembetulan bisa, pasal 8 itu ya. Cuman saya agak ragu kalau pembukuan perusahaan belum nyatet piutang, dulu pas duit keluar dicatat apa itu. Itu sih masalahnya. Jadi nggak tuntas kalimat Toyonaga ini. Baik, Pak Kurnia di Wibowo, izin bertanya Pak, jika ada kekurangan bayar tahun 2016 dan dikeluarkan SP2TK, berita acara Desember 1, namun BP belum dibayarkan dan dibayarkan, apakah ada perpanjangan daluarsa? Nggak ada perpanjangan daluarsa. Ya, nggak bayar pun nggak bisa ditagih itu kalau ternyata lewat tahun depan. Ya, baik. 31, Pak Safril Hamidi, izin bertanya Pak Pri, bentuk usaha melakukan penyerahan di luar dari PPN, apakah atas dalam SPT PPN? Ya, semua dilaporkan. Dasarnya pasal 4. Ya, memang tidak terutang PPN kalau penyerahnya di luar dari PPN. Demikian. Tapi terutang dia. Tapi tetap harus dilaporkan. Di SPT PPN nanti ada di induknya ya, ada penyerahan terutang, penyerahan tidak terutang. Demikian Pak Safril ya. Bu Naila Sa'diah, Pak Pri izin bertanya, jika BOP Apotek ingin menaikkan usahanya ke PT, jika ada persediaan optiknya dan menjadikan persediaan untuk modal, nanti apa saja yang akan terutang pajaknya? Ya, kalau setoran modal nggak masalah, setoran modal, kemudian terutang pajaknya, ya nggak ada utang pajak, saya melihat karena setoran modal. Nah, tinggal nanti kalau memang persediaannya sama dengan harga perolehan sama dengan pas distorkan, ya nggak ada aspek pajak. Demikian ya. Baik, Ibu Bapak semua, mudah-mudahan bermanfaat. Memang ada pertanyaan yang basic ya. Basic ini karena penanya tidak ini aja update peraturan. Sampai ke jurnal transaksi, sebenarnya jurnal transaksi sederhana sih. Kalau nggak debit ya kredit itu Bu. Ya gitu ya. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun ada yang masih kurang, silahkan bisa tanya lagi di kolom chat di bawah video YouTube yang sudah diunggah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.